kasih atas kesempatannya untuk saya wawancarai. Alhamdulillah ini wawancara yang kedua Ibu. Saya mau bertanya untuk melengkapi tugas TPR. Pertanyaan yang pertama, langsung saja ya Bu. Jenis masalah yang pernah Ibu alami selama menjadi guru mungkin sama dengan saya, yaitu tentang penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus. Sedangkan yang masalah yang saya identifikasi dari jenis masalah tersebut, konsentrasi buruk tentang siswa, yaitu yang kurang konsentrasi saat pembelajaran. Menurut Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu, apa saja yang bisa menjadi penyebab masalah konsentrasi buruk siswa? Alhamdulillah atas kepercayaannya Ibu Guru, Ibu kelas 2 pada Ibu untuk mewawancarai Ibu tentang pengalaman-pengalaman Ibu ketika menjadi guru dan mungkin ketika sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Untuk masalah siswa berkebutuhan khusus, memang di tiap sekolah itu ada, tetapi ada yang kelihatan kebutuhan khususnya, ada yang tidak. Apa maksudnya dengan kelihatan dan tidak, ada yang kalau dari kelihatan fisiknya itu ada yang ya cacat fisik ya. Kalau di kita itu kan tidak ada yang seperti itu, cuma ada anak yang berkebutuhan khusus dalam keterlambatan belajar, itu juga termasuk anak atau siswa berkebutuhan khusus. Masalah itu biasanya itu datangnya dari orang tua ya, dari rumah. Mereka itu mungkin waktu kecilnya tidak dibiasakan untuk belajar dengan rajin, karena anak itu yang bagaimanapun juga kalau dilatih pasti anak itu akan bisa lah, karena ada kekurangan ada kelebihan. Nah kekurangannya bagaimana caranya, kelebihannya juga harus diupayakan bagaimana. Untuk kekurangan anak yang berkebutuhan khusus, menurut pengalaman Ibu, kita itu selaku guru harus mau lah, jangan memilah-milah antara ini anak yang pintar anak yang kurang. Kita itu berikan dulu pelajaran sama kepada semua anak umum di kelas. Nah untuk anak yang berkebutuhan khusus kita punya trik tersendiri cara bagaimana menyelesaikan anak itu dalam masalah belajar ini. Misalnya kalau anak yang normal yang biasa di atas rata-rata normal, biasa dengan pembelajaran yang umum yang kita berikan hari itu. Dan untuk anak yang berkebutuhan khusus, lihat kebutuhannya itu, dia itu kekurangannya apa. Jadi pembelajaran juga dikurangi, apa bobot soalnya atau bobot materi pelajarannya tidak sama dengan anak yang rata-rata di atas normal. Itu mungkin sarannya ya. Masalahnya juga seperti itu. Jadi sarannya itu guru lah harus cari tahu, harus berusaha untuk jangan membedakan anak itu itu bukan lah antep misalnya dalam bahasa Sundanya. Dan sudah begitu jangan. Kita usahakan karena anak itu mau bersekolah. Dengan maunya bersekolah juga kita harus berterima kasih. Terima kasih. Soal yang kedua, masalahnya yaitu tentang kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin itu ada berbagai faktor penyebabnya ya Bu. Menurut Ibu, faktor kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu apa saja? Kalau kurangnya keterlibatan siswa, kalau kurang itu kan hanya beberapa orang gitu ya. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu diantaranya satu, dengan apalagi dengan kurikulum merdeka sekarang ini dengan diferensiasinya, jadi guru itu harus tahu ini sukanya apa, ini sukanya apa. Jadi anak itu ada yang suka dengan permainan dulu atau ice breaking ya namanya, ada yang suka langsung belajar gitu begitu. Jadi kalau ada anak yang kurang ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, kita cari tahu dulu anak itu sukanya apa. Coba kita dengan SBK apa anak itu ikut partisipasi dalam belajar. Kalau ikut berarti anak tersebut inginnya seperti itu. Jadi ya kita guru lah, selaku guru itu harus bisa melihat ke sana kemari, menguasai kelas. Jadi anak ini sepertinya kemarin dikasih ini dia mau belajar. Nah kita lanjutkan seperti itu. Itu mungkin cara atau solusi yang harus guru lakukan di sekolah ini. Jadi tidak monoton lah, jangan monoton. Edukasi itu juga mungkin menyangkut media sama metode pembelajaran dan media, termasuk model pembelajarannya juga. Pertanyaan yang ketiga, masalah yang saya identifikasi itu tentang numerasi, tentang kurangnya pemahaman siswa
mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil di kelas 2. Menurut pendapat Ibu juga pengalaman Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu, faktor apa saja yang bisa menjadi penyebab masalah kurangnya pemahaman siswa tentang bilangan genap dan bilangan ganjil? Ya, itu kebanyakan ya, jadi masalahnya itu seperti itu ya. Jadi ada saja siswa yang tidak memahami antara perbedaan antara bilangan genap dengan bilangan ganjil. Yang Ibu pernah eh, laksanakan ya waktu jadi guru di kelas bawah itu, konsep yang paling utama Bu. Konsep itu yang paling utama itu anak tahu bilangan dari 1 sampai 10. Nah, yang 1 sampai 10 saja kita bagi dua. Ini yang termasuk bilangan genap dan yang ini termasuk bilangan ganjil. Apa bedanya bilangan genap dan dengan ganjil? Beritahu kepada anak kalau bilangan ganjil itu misalnya tidak bisa dibagi dua. Kalau bilangan genap itu bilangan yang bisa dibagi dua, tapi bukan hanya dengan angka itu. Kita bawa alat peraga, misalnya biji-bijian. Yang ini 1, bisa dibagi 2 tidak? Tidak kan? Kalau ini 2, bisa dibagi 2, bisa kan satu-satu. Nah ini berarti bilangan genap, selanjutnya seperti itu. Jadi kalau konsepnya dia sudah tahu dari kecil, dari kelas 1 lah, insya Allah kesananya juga, tapi sudah mengenal lah konsepnya itu kepada anak. Itu yang harus media pembelajaran dan penjelasannya yang dipahami oleh anak. Jadi dengan tutur kata kita itu, anak itu oh iya jadi tahu, jangan hanya menjelaskan yang kita saja yang mengerti, tapi bukan kita saja yang mengerti, semua anak harus mengerti tentang pemahaman. Insya Allah itu akan kontekstual. Iya, apalagi sekarang kan numerasi itu diperlukan ya. Numerasi literasi sekarang sedang bergeming sekali, harus tahu literasi dan numerasi, memahami itu ya. Untuk yang kelima, masalah yang saya angkat itu tentang disiplin positif atau disiplin budaya Indonesia, yaitu yang saya identifikasi kurangnya pemahaman siswa tentang disiplin positif. Menurut Ibu, faktor apa saja penyebabnya masalah kurangnya pemahaman siswa tentang disiplin positif ini di SDN Ciburuy ini, Bu? Ya. Kalau mengenai disiplin itu bukan hanya kita selaku guru yang bertanggung jawab ya. Kalau disiplin itu dimulai dari rumah juga kalau disiplin itu. Dan karena di rumah mungkin ada yang kekurangan gitu, orang tuanya tidak memahami apa artinya disiplin positif. Nah, kita juga selaku pendidik di sekolah, karena orang tua sudah mempercayakan kepada kita, ya kita beritahu disiplin positif itu disiplin yang harus benar-benar dia lakukan di sekolah, misalnya termasuk tata tertib atau dalam upacara ada janji siswa, itu harus dia lakukan. Kalau kita laksanakan di dalam upacara, disiplin positif itu yang disiplin yang diharuskan ya, tidak seperti ya yang lain-lainnya. Kalau positif itu artinya nanti kalau dia disiplin seperti itu akan mengarah ke arah positif, dia itu akan berlaku sesuai apa yang kita harapkan gitu. Dengan contoh dari guru juga ya, sebelum menyuruh pada anak harus disiplin positif, ya gurunya dulu semuanya harus disiplin seperti itu. Kalau di antara guru ada yang tidak, ya anak akan mencontoh salah satu guru. Jadi Ibu berharap semua guru yang 6 orang di sini, yang 7 orang di sini, selalu berlaku disiplin sesuai disiplinnya dengan aturannya. Iya, biar anaknya juga tidak susah untuk meniru. Satu lagi jenis masalah yang saya angkat dulu tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Masalah yang saya identifikasi kurangnya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi. Masalah yang saya identifikasi, menurut pendapat Ibu juga faktor apa saja yang bisa menjadi penyebab masalah kurangnya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi? Untuk kurangnya pelatihan itu ada faktor pribadi juga. Ada faktor pribadi. Kalau untuk IT itu faktor pribadinya ada guru itu diantaranya yang malas menggunakan laptop. Kalau ini alat IT ya di sekolah kita kan tahu sendiri Ibu, banyak ya laptop, ada lebih dari 7, kemudian wifi juga ada ya, tapi itu kalau sekali-kali tidak ada itu masalah ya, masalah tidak selalu selamanya tidak ada ya, tapi kadang-kadang kalau ada kendala dari cuaca itu tidak ada. Jadi untuk masalah IT untuk zaman sekarang, untuk hari gini itu kebanyakan faktor pribadinya yang tidak ya. Jadi Ibu juga punya rencana di tahun ajaran yang baru ini ingin diadakan kegiatan-kegiatan guru yang mengarah kepada
penggunaan IT, mahir dalam menggunakan IT. Walaupun ibu sebentar lagi pensiun sudah tua lah, tidak sudah, kalau dikatakan tidak perlu lagi, tidak seperti itu. Tapi kita bersama-sama untuk selalu ingin menguasai apa-apa yang ada di zamannya. Gitu. Soalnya ini sekarang zamannya menggunakan IT, ya kita juga harus mau lah. Misalnya ada peribahasa, ajarkan kepada anak apa yang sesuai dengan zamannya itu. Lagi kami anak itu bisa bedakin. Tidak, kalau sekarang itu sesuai dengan zamannya aja. Jangan sampai orang lain sudah tahu ini kita tidak. Makanya ada peribahasa seperti itu, ajarkan segala sesuatu yang sesuai dengan zamannya. Jadi kalau ya ini mah dulu juga tidak belajar begini, ya harus sekarang harus mengikuti zaman ya. Jadi faktor utamanya ya guru pribadinya harus mau berusaha untuk bisa. Jangan sampai guru kalah ya Bu. Iya. Siswa. Ya, terima kasih. Jadi itu ada 6 jenis masalah yang sudah saya identifikasi, saya angkat. Terima kasih atas jawabannya, juga kesediaannya untuk saya wawancarai. Terima kasih.